Baik, shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Resaninos. Di sini saya akan membuat video tentang uh, pemrograman aplikasi dari mata kuliah pemrograman aplikatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan melalui PowerPoint. Nah, dalam pemrograman aplikatif ada bagian-bagian yang terdiri dalam pemrograman tersebut. Yang pertama yaitu variabel. Nah, variabel tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu variabel numerik. Variabel ini digunakan untuk menyimpan angka, misalnya umur 25 tahun. Di sini umur adalah variabel yang menyimpan nilai. Terus yang kedua yaitu variabel string. Variabel string ini menyimpan jenis teks atau karakter, sebagai contoh nama. Terus variabel yang ketiga yaitu variabel boolean. Variabel ini menyimpan nilai kebenaran, yaitu true atau false, atau true benar atau false salah. Terus yang keempat yaitu variabel array. Variabel ini menyimpan banyak nilai dalam satu variabel, yaitu beberapa angka yang tercantum di dalamnya. Terus bagian-bagian yang kedua yaitu tipe data. Nah, tipe data sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tipe data integer. Terus yang kedua tipe data integer digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat dan lain-lain. Terus tipe data yang kedua yaitu float and double. Tipe data float and double digunakan untuk menyimpan nilai bilangan pecahan desimal, dan tipe data float biasanya memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan double, sehingga dapat digunakan untuk menghemat ruang penyimpanan. Contohnya ada di sini. Terus yang ketiga itu tipe data karakter char. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan karakter tunggal seperti huruf, angka, karakter khusus, dan lain-lain. Terus yang keempat yaitu karakter string. Tipe data karakter string digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter atau text string. Terus tipe data yang kedua yaitu boolean. Tipe data boolean hanya memiliki dua nilai atau satu true. Dua nilai yaitu true benar dan false salah. Nah, ini contohnya. Terus yang keenam yaitu tipe data array. Nah, tipe data array menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama, seperti itu variabel dan setiap elemennya. Terus yang ketujuh tipe data pointer. Tipe data pointer digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu variabel dengan pointer. Kita dapat mengaksesnya nilai dari variabel yang berada pada alamat tersebut. Terus yang ke-8 tipe data stroke and class. Nah, stroke and class digunakan untuk menggabungkan beberapa tipe data yang berbeda menjadi satu entitas yang lebih kompleks. Nah, bagian yang ketiga yaitu operator. Nah, operator tersendiri dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu yang pertama operator aritmatika. Nah, operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Contohnya ada di sini. Terus tipe data yang tipe operator yang kedua yaitu operator perbandingan. Nah, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai, dan hasilnya operasi ini adalah boolean, benar atau salah. Terus yang ketiga adalah operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi logika pada ekspresi boolean, menggabungkan beberapa kondisi logika. Terus yang keempat yaitu operator string. Digunakan untuk operasi yang melibatkan string.
seperti menggabungkan string. Terus yang kelima yaitu operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberi nilai kepada variabel, biasanya melibatkan pemberian nilai secara langsung atau secara melakukan operasi secara tertentu. Terus bagian yang keempat yaitu struktur kontrol. Nah, struktur kontrol tersendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama struktur kontrol if, itu yaitu fungsinya yaitu mengeksekusi blok kode jika kondisi bernilai benar. Terus yang kedua if else, yaitu mengeksekusi blok kode jika kondisi benar dan blok lain jika kondisi salah. Terus yang ketiga itu if else atau if else digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan hingga menemukan kondisi yang benar. Terus struktur kontrol yang keempat, statement yang menyederhanakan beberapa pernyataan if else, terutama ketika memeriksa nilai variabel dengan beberapa kemungkinan. Terus yang kelima yaitu struktur kontrol for, digunakan ketika jumlah iterasi pengulangan diketahui sebelumnya. Terus yang keenam yaitu while, fungsinya yaitu menjalankan blok kode selama kondisi yang diberikan benar. Terus yang ketujuh yaitu the while, dia sama seperti while, mirip dengan while, tetapi perbedaannya adalah blok kode akan dijalankan tidak sekali, bahkan jika kondisi salah sejak awal. Nah, yang keenam yaitu bagian yang keenam yaitu fungsi. Fungsi sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu deklarasi fungsi. Deklarasi fungsi adalah cara untuk mendefinisikan dan memberikan nama yang dapat digunakan untuk memanggil fungsi tersebut. Terus yang kedua yaitu pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi adalah cara untuk mengeksekusi atau menjalankan fungsi yang telah dideklarasi. Terus yang ketiga itu parameter dan argumen, adalah variabel yang mendeklarasikan di dalam fungsi yang memungkinkan fungsi menerima nilai dari luar. Sedangkan argumen sendiri adalah nilai yang sebenarnya diteruskan saat fungsi dipanggil. Terus yang keempat adalah nilai pengembalian. Fungsi dapat nilai pengembalian sendiri fungsinya dapat mengembalikan nilai setelah melakukan tugas tertentu menggunakan kata kunci. Betul. Terus yang kelima itu fungsi tanpa nilai pengembalian. Fungsi tersebut harus mengembalikan nilai. Beberapa fungsi hanya melakukan tugas tertentu tanpa mengembalikan hasil. Terus yang keenam yaitu fungsi anonim. Nah, fungsi anonim adalah fungsi tanpa nama, biasanya digunakan dalam konteks ekspresi atau fungsi callback. Nah, yang ketujuh adalah fungsi callback. Fungsi callback sendiri adalah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan dipanggil setelah tugas tertentu selesai. Nah, terus bagian yang ke-7 yaitu bagian yang ke-6 yaitu array. Ini yang terakhir. Nah, array juga terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama deklarasi dan inisialisasi array. Deklarasi array adalah cara mendefinisikan sebuah array, sedangkan inisialisasi adalah pemberian nilai awal ke dalam array tersebut. Terus yang kedua adalah indeks array. Indeks di array melalui indeksnya, di mana indeks array mulai dari 0. Ini berarti elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Terus yang ketiga adalah modifikasi elemen array. Dapat dibuat dengan mengakses melalui indeksnya dan kemudian memberikan nilai baru. Terus yang keempat adalah panjang array. Setiap array memiliki property length yang memberikan jumlah total elemen dan dalam array. Terus yang kelima adalah menambah elemen ke array elemen. Baru dapat ditambahkan ke array menggunakan metode seperti push untuk menambah elemen di akhir atau di awal. Terus yang keenam yaitu menghapus elemen array untuk menghapus elemen. Metode ya, lanjut.
menambah elemen ke array. Elemen baru dapat digunakan ke array menggunakan metode seperti push, menambah elemen ke array atau menggunakan elemen pada awal. Terus yang keenam yaitu menghapus elemen dari array untuk menghapus elemen tersebut. Metode seperti pop digunakan untuk menghapus elemen terakhir, dan shift digunakan untuk menghapus elemen pertama. Terus yang ketujuh yaitu literasi atau perulangan pada array. Dapat diakses atau dapat dimanipulasi menggunakan berbagai metode perulangan seperti for atau map. Nah, sekian video dari saya. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimengerti. Sekian dan terima kasih.